resign. Apa? Aduh. Guys, tahu nggak? Ada perusahaan yang dalam waktu 3 bulan 10 karyawannya bisa resign. Iya, 10. 1, 0, double digit. Meledak. Kalian tahu nggak? Setelah case 10 karyawan resign, HR-nya bilang apa? Wah, kita nggak tahu kenapa ya. Padahal kita udah kasih snack gratis loh. Sis, ingat, snack gratis itu bukan employee retention strategy, tetapi merupakan employee distraction strategy. Itu beda. Bro, sis, asal kalian tahu ya, karyawan baru itu kayak tamu di suatu pesta. Kalau nggak ada yang nyambut, nggak ada yang sapa, ya palingan dia tinggal nunggu bentar, terus dia langsung cabut deh ke pesta sebelah. Tips onboarding yang wajib dilakukan. Pertama, siapkan welcome kit yang meaningful. Bukan cuma ID card doang. Notebook, pen, dan guide kerja itu minimum. Kedua, mentor di hari pertama. Jangan biarin mereka muter-muter nyari toilet sendiri. Ketiga, jelaskan culture perusahaan secara jelas. Bukan cuma, ya pokoknya kita keluarga besar. Emang keluarga besar apaan? Keluarga sultan. Keempat, jadwalkan check-in di minggu pertama, kedua, dan bulan pertama. Kelima, perkenalkan ke semua tim, bukan cuma tim langsung. Networking internal itu penting. Bro, sis, tahu nggak? Onboarding yang bagus itu merupakan investasi perusahaan, bukan buang-buang waktu. So, riset bilang karyawan yang punya onboarding positif itu lebih mungkin bertahan di perusahaan sampai 3 tahun. Ya, 3 tahun loh. No, ini yang bakal bikin karyawan ngerasa invisible. Dan karyawan yang ngerasa invisible itu bakal jadi invisible dari attendance. Tips komunikasi HR yang efektif. Pertama, adakan one-on-one rutin minimal sebulan sekali, bukan cuma pas ada masalah. Kedua, active listening. Taruh HP, tatap mata, angguk paham, simple tapi jarang dilakukan. Ketiga, buat anonymous feedback channel. Ada karyawan yang lebih jujur kalau anonim. Keempat, jangan defensif kalau dapat kritik. Proses terlebih dahulu, respon kemudian. Kelima, follow up setiap concern yang disampaikan. Kalau nggak bisa diselesaikan, kasih tahu alasannya. Nah, kalau karyawan udah nggak pernah komunikasi, udah nggak pernah ngomong sama HR, itu bukan berarti semuanya bukan berarti baik-baik aja, enggak. Tapi ya mereka udah give up ngomong sama HR, dan itu udah masuk dalam kategori red flag terbesar di perusahaan. Oh no!
Dan itu nyata guys, karyawan yang punya potensi, tapi karyawan itu nggak bisa dikasih kesempatan untuk berkembang, ya mereka juga bakal berkembang, tapi di tempat lain. Hah? Tips employee development yang gak crazy. Pertama, buat individual development plan bareng karyawan setiap tahun. Kedua, anggarkan budget training per karyawan, bukan dari sisa budget, tapi dari plan awal. Ketiga, tawarkan mentoring program dan job rotation buat yang ambisius. Keempat, kasih akses ke online learning platform Udemy, Coursera, LinkedIn Learning. Kelima, rayakan pencapaian development mereka. Sertifikat selesai, kursus pun perlu diakui. Keenam, clear career path. Karyawan harus tahu mereka bisa naik kemana dan syaratnya apa. Guys, ingat, burnout itu nyata. Burnout itu nyata. Kenapa? Karena karyawan yang burnout itu ya produktivitasnya turun, error rate-nya naik, dan mereka bakalan ngambil jalan yang paling realistis, yaitu resign. Ingat ya, biaya untuk training karyawan itu jauh lebih murah dibanding biaya untuk merekrut karyawan baru. Duh, ini gimana ya? Halo Ibu. Ya, baik Bu. Ini sebentar, ini masih saya proses ya. Solving karyawan yang actually works. Pertama, respect jam kerja. Kalau jam 6 sore udah waktunya pulang. Jangan balas WA jam 10 malam. Kedua, fleksibilitas kerja. Remote, hybrid, atau flexible hours kalau memungkinkan. Ketiga, program employee assistance, counseling, mental health support, dan health benefit. Keempat, cuti yang beneran cuti. Jangan telepon karyawan pas mereka lagi liburan, please. Kelima, recognize overwork dan address it. Jangan dianggap dedikasi, itu tanda understaffing. Keenam, ruang kerja yang nyaman, pencahayaan yang cukup, kursi yang ergonomis, snack. Ya, ini tetap perlu, tapi bukan satu-satunya. Manusia itu butuh diakui, bukan cuma sekedar gaji dan juga snack. Ya, mereka butuh tahu bahwa kerja kerasnya mereka itu dilihat, dihargai, dan berarti. Sesimpel itu. Tips recognition yang bikin karyawan glowing. Pertama, ucapkan apresiasi langsung dan spesifik. Bukan good job doang, tapi laporan kamu sangat detail dan membantu keputusan tim. Kedua, employee of the month yang beneran meaningful, bukan cuma foto di dinding. Ketiga, peer recognition program. Kasih tools buat rekan kerja saling apresiasi. Keempat, selebrasi milestone. Ulang tahun kerja, proyek selesai, target tercapai. Kelima, bonus dan reward yang kompetitif dan juga transparan kriterianya. Keenam, promosi yang fair dan berdasarkan merit, bukan senioritas atau kedekatan. Bro, sis, kalau kamu HR, manager, atau business owner yang sedang menonton video ini, ya yuk kita mulai dari satu hal dulu. Pilih satu dari 5 poin tadi dan kamu coba implementasikan di minggu ini.
Pertama, onboarding yang proper dan berkesan. Kedua, komunikasi terbuka dan dua arah. Ketiga, pengembangan karir yang nyata. Keempat, well-being dan work-life balance yang dijaga. Dan kelima, apresiasi dan recognition yang konsisten. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Kiat HR apa saja sih yang kamu butuhkan di kantormu? Thank you for watching.